Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Mazmur pasal 66 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Bersorak-sorak bagi Allah hai seluruh bumi, untuk tema kita hari ini di ayat yang pertama. Bersorak-sorak bagi Allah hai seluruh bumi. Seluruh bumi termasuk semua orang, semua manusia harus memuji Allah. Semua manusia harus memuji Allah. Dan perkara ini harus pasti akan terjadi. Kerajaan di bumi akan menjadi kerajaan aku dan kerajaan Kristus. Kerajaan Allahku dan kerajaan Kristus. Di ayat pertama dengan demikian, bersorak-sorak bagi Allah sebab seluruh bumi bersorak bagi Allah. Kemudian betapa dahsyatnya pekerjaannya, sebab kekuatannya yang besar, musuhmu tunduk menjilat padanya. Kita bersorak sebab pekerjaan membuat kita gentar dan memberikan kita kemenangan. Bukan hanya memberikan kita menang, tetapi juga satu negara atau suku dan suku meraih kemenangan. Bukan pengalaman kita pribadi, tetapi seluruh negara mereka bersama mengalami. Kemudian di ayat yang ketiga, katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu tunduk menjilat padamu. Kita bersorak-sorai kepada Allah sebab Allah mengatasi musuh. Di sini boleh dikatakan musuh Allah dan terlebih lagi musuh kita, sebab Allah bisa mengatasi musuh kita, maka kita bisa bersorak, sorak-sorai kemenangan. Semua orang akan mengalami perkara ini dan semua orang bisa dengan bersandarkan Allah meraih kemenangan, sehingga semua manusia bisa bersorak. Kemudian di ayat kedua dikatakan, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Permuliakanlah, mazmurkanlah kemuliaannya, yaitu seperti dicatat, Allah di tempat ini memberikan aku kemenangan, dan Allah di tempat itu memberikan aku kemenangan. Allah memberi aku kemenangan dan juga memberi kemenangan bagi orang banyak. Ini pekerjaan Allah. Dan bagaimana perkara ini Dia lakukan yang tidak bisa kita pikirkan. Seperti ada Allah di dalam, seperti Allah lagi berfirman, di Hong Kong sangat sulit untuk meraih emas di Olimpiade. Sekarang dimulai, ada raih ketiga dan 4 dari tim Hong Kong yang ikut di Olimpiade. Sepertinya tidak ada hubungan dengan kita, tetapi hal ini punya satu spesial. Musuh telah mundur, kemudian sama baru menang. Dan dengan bertepatan sekali, kali ini bisa meraih 2 emas.
medali emas, dan kalahnya juga banyak, tetapi bisa dikejar dengan sama kemudian dikejar sampai wasitnya tidak tahu siapa yang menang, dan akhirnya diulang kembali, ditar kembali, tidak tahu lagi siapa, tidak bisa membedakan siapa yang menang. Mungkin mereka belum percaya Tuhan, dan juga yang menang juga belum percaya Tuhan, tetapi kamu merasa Allah di situ berfirman memberikan lewat pertandingan ini, memberikan berita bagi kita sebab mempengaruhi Hong Kong, dan jadi Allah berbicara di berbagai tempat dengan cara yang berbeda. Jadi kamu bisa merasa itu ada tuntunan dari Allah, seperti memberitahukan kepada kita agar kita lebih kuat, setidaknya demikian, agar kita jangan cepat menyerah. Pengaruh ini mempengaruhi seluruh negeri, dan kamu bisa menemukan bahwa seluruh bumi bisa mengalami Allah, dan Allah di setiap tempat Ia bekerja dan memberikan kita kemenangan. Di poin yang kedua, di ayat pertama itu merupakan satu kesimpulan. Seluruh bumi mengalami kemenangan Allah sehingga bersorak-sorai. Selanjutnya, dalam 3 bagian untuk memberitakan poin yang ke-5, 5 sampai dengan 7, lihatlah pekerjaan Allah. Matanya mengawasi bangsa-bangsa. Di sini dilihat, pergilah dan lihatlah. Kalau di terjemahan ayat terbuka itu datang dan lihatlah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia, yaitu kita bersama melihat perbuatan Allah. Di ayat ke-6, Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang Israel bisa menyeberangi laut. Itu pengalaman seluruh suku. Kita bisa membayangkan segerombolan rakyat yang belum pernah dilatih dalam peperangan, tetapi waktu dikejar oleh tentara Firaun di masa itu adalah tentara yang paling lihai, tetapi tidak tahu bagaimana itu terjadi. Mereka semuanya tenggelam di dalam laut mati. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Mereka mati di laut Taberau. Bagaimana suku ini bisa mengalami, dan pengalaman ini juga sampai di zaman Yosua, mereka pun bisa menyeberangi sungai Yordan. Dan waktu berperang matahari bisa berhenti, dan juga bulan berhenti di langit. Waktu bisa berhenti. Di zaman Musa mereka sangat mengalami Allah. Jadi melihat Allah dengan kuasanya berkuasa atas alam semesta. Di zamannya Yosua juga sama, dengan kuasanya berkuasa di atas bangsa-bangsa. Dan kita semua orang tidak pernah berpikir akan ada pandemik. Kita tidak pernah berpikir suatu hari semua orang dikurung di rumah. Kemudian
udara menjadi baik. Ini satu sangat spesial. Di setiap zaman ada pekerjaan Allah. Dan masa sekarang pergi ke Cina seperti udara lebih sejuk, sebab semua dengan mobil yang otomatis. Mengapa semua jadi berubah? Yang barusan bukan untuk promo ya, tapi saya menemukan demikian. Di Taiwan banjir sangat dahsyat, dan menemukan ada seorang pengendara, dia hanya memunculkan kepalanya dari mobil, jadi seluruhnya terkubur dalam air. Jadi dia terus maju dan orang semakin jelas dilihat, dan pengendara mobil ini dia keluar. Kemudian seluruh mobilnya pun keluar, tidak takut dilanda banjir, sebab dia adalah mobil yang dijalankan dengan otomatis. Mengapa bisa demikian? Ini adalah satu yang terjadi di Taiwan, dan ini membakar pikiran kita. Biasanya mobil direndam air tidak bisa keluar, tetapi di sana perlahan para pengendara kepalanya semakin muncul, dan di zaman mulai berubah. Kamu merasa hal yang sulit, tetapi bagi Allah satu detik aja semua berubah, dan matanya mengawasi bangsa-bangsa. Banyak hal kita tidak tahu, tapi akhirnya pun akan terbuka. Salah sebab telah bersabda, tiada hal yang bisa disembunyikan, yang sembunyi-sembunyi pun akan diketahui. Dia membuka satu rahasia dari bangsa-bangsa. Dari generasi-generasi mereka menggunakan banyak cara, dengan cara yang sembunyi-sembunyi, dan Allah berkata satu persatu, aku buka, sebab Ia mengawasi seluruh bumi. Jadi kita janganlah seperti melakukan hal yang tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, akhirnya kita pun akan diketahui. Bagaimana dengan kita? Orang pun satu hari pun akan diketahui oleh orang banyak, seperti di ayat 5. Pergilah, lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan Allah yang sangat dahsyat. Yang menjadikan orang akan takut akan Allah dimanapun. Sama terhadap Hong Kong pun saya merasa sama. Kita merasa sepertinya Allah diam, tetapi beberapa tahun yang lalu orang Hong Kong tidak suka orang Cina datang di Hong Kong, berharap mereka pulang ke Cina. Allah pun tidak bersabda apapun, tetapi di berita banyak diberitakan. Tetapi sekarang cuma berapa tahun saja mereka semua pada pergi ke Cina. Mengapa begitu cepat? Situasi akan berubah, Allah membuat kita bisa mengerti sesuatu dan bisa membuat kita untuk merenungkan. Dan beberapa tahun ini Hong Kong merupakan perubahan yang sangat besar.
boleh dikatakan di seluruh dunia perubahan sangat besar, termasuk juga Hong Kong. Ini pekerjaan Allah. Jadi sebagian orang akan tahu, sebagian orang tidak tahu. Jadi kita harus melihat pekerjaan Allah. Dan kamu melihat, maka kamu akan takut akan Tuhan. Kamu akan tahu Allah berkuasa sampai di langkah itu. Di seluruh, berkuasa atas negara, berkuasa atas perorangan. Di hal-hal yang dilakukan secara tersembunyi akan dibuka secara terang-terangan. Jadi kita harus takut akan Allah di ayat 5 sampai dengan 7. Kemudian ayat 8 sampai 15. Ayat ke-8, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Di sini berbicara kepada bangsa-bangsa. Kita harus agar orang lain bisa mendengar suara puji-pujian bagi Allah. Bukan hanya kita yang memuji, tetapi ini juga diperdengarkan bagi orang lain. Apa yang harus dipuji di belakang, di bawah diterangkan sangat spesial. Ayat ke-9, sebab Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Ini kita paham. Ayat 10 sangat berbeda. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ayat ke-11, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang, dan juga di ayat 12, sehingga telah membiarkan kami melintas, orang-orang melintas kami telah mengubah api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Di sini Allah memurnikan hidup kita, memberi kita kelimpahan. Dengan demikian, bisakah kamu memuji Allahmu? Allah bukan hanya memberikan kita kemenangan, bukan hanya dengan kuasanya berkuasa di atas bumi. Rupanya Allah bisa memurnikan jiwa kita, bisa menguji jiwa kita. Ya, waktu kita diuji, hidup kita itu kita sulit untuk memuji Allah. Tetapi setelah diuji, kamu akan tahu hidupmu lebih lagi berkelimpahan. Dengan demikian kita harus memuji Allah. Ayat ke-10 dikatakan Allah menguji kita, memurnikan kita seperti perak dimurnikan. Di waktu dia memurnikan, dia perak harus dibakar dengan api. Dibakar dengan apa? Maka akan membuat carian perak sampai semua kotoran bercak-bercak di perak semua tidak ada, selesai dimurnikan, baru perak itu dikeluarkan. Sebab kalau terlalu lama itu pun akan timbul masalah bagi perak. Tapi kamu tahu bagaimana bekas atau kotoran pada perak itu sudah tidak ada, yaitu waktu memurnikan perak itu, maka perak itu akan melelehkan perak dengan jelas. Dia akan muncul, dilihat. Jadi itu melambangkan bahwa kotoran pada perak itu telah bersih. Demikian Allah memurnikan kita. Sampai kapan? Kita dimurnikan sampai kita mempunyai rupa seperti Allah. Memurnikan Allah akan berhenti
Dan berkata demikian mungkin kita juga merasa rumit, sesungguhnya sangat sederhana. Kalau kamu suka menggerutu, dimurnikan sampai kamu tidak bisa untuk menggerutu lagi. Kalau kamu suka menghakimi orang, maka Allah terus menghakimimu sampai tidak ada tempat. Saya pernah berhadapan dengan seorang saudara, dia suka menghakimi atasannya. Maka pekerjaannya memang banyak masalah, dia selalu pindah-pindah pekerjaan, dan ia berkata kepada Allah, "Ya Allahku, aku tidak berani lagi untuk menghakimi bosku." Dan sampai di sana ini ini merupakan satu pemurnian, baik itu lidah kita, emosi kita, atau dalam hawa nafsu kita, berbagai kita, Allah terus menerus untuk memurnikan kita. Seperti ada orang terhadap kebaktian, mereka tidak suka kalau tepat waktu, maka kebaktian itu akan terus tidak tepat waktu selesai. Sampai kamu merasa tidak apa-apa, itu sungguh saya seorang anggota sel, dia juga ada depresi. Dalam hal yang tidak benar, dia akan terus telepon pada saya, maka kalau kamu angkat telepon, cuma mendengar pembicaraannya, dan ia berkata ada orang yang mau menyakiti dia dan lain-lain. Sesungguhnya dia baru selesai lihat acara di televisi. Ini cukup lama. Pada suatu hari saya berkata kepada dia, "Mari kita berdoa." Dia kalau berdoa sangat penuh urapan. Setelah selesai berdoa, dia tidak telepon lagi. Maka seperti PR ini sudah selesai, maka kita sesungguhnya terus akan dimurnikan hidup kita dalam proses pemurnian. Allah memurnikan hidup kita. Bukan hanya untuk kemenangan kita memuji Allah, tetapi juga Allah yang terus menguji, memurnikan kita. Kita harus memuji Dia. Ayat 8 sampai 15 ada dua bagian. Ayat ke-9, Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Ayat ke-10, Engkau telah menguji kami dan memurnikan kami. Segenap dikatakan 8 sampai 11 itu mengatakan kami, yaitu Allah berbuat demikian bukan tertuju bagi saya sendiri, tetapi semua orang. Banyak hal kadang kita mendengar tetapi kita tidak mengerti. Saya ingat ada satu saat saya suka lihat SK Dewi banyak menyanyikan lagu-lagu modern. Saya tidak menyatakan bahwa lagu-lagu yang pernah tenar itu satu bermasalah, tetapi saya sendiri sampai waktu saya jatuh sakit saya hendak memuji Allah. Waktu
saya menyanyikan lagu pertama, langsung lagu-lagu yang modern itu masuk di otak saya. Jadi tidak bisa menyanyikan. Jadi pada saat tubuh dan jiwa kita lemah, maka lagu-lagu modern itu yang masuk. Setiap mau menyanyi, lagu lain yang muncul. Mau menyanyikan lagu pujian, lagu yang lain yang muncul. Kemudian saya mengaku dosa dan menolak dan kembali untuk memuji. Akhirnya lagu kedua muncul lagi. Terus menerus cukup lama. Sampai akhirnya lagu-lagu yang suka saya dengar, saya mengaku dosa dan mengaku kesalahan dan saya menolak. Dan perlahan-lahan lagu-lagu modern ini tidak lagi ada pada saya. Jadi Allah membentuk kita menggunakan waktu yang berbeda. Ada orang yang menyanyi, ada orang yang tidak bisa menyanyi, jadi berbeda. Tapi Allah akan bekerja bagi kita. Tapi kuncinya, poinnya, kita memuji Allah, Dia memurnikan kita. Kuncinya kami, semua orang akan menghadapi pengujian dan pemurnian. Tetapi setelah dimurnikan, bagaimana kamu merespon, menanggapi Allah? 13 ayat 15. Di ayat 13 menggunakan aku, bukan kami. Ayat 13, aku akan masuk ke dalam rumahmu dan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu najarku. 14-15 juga di sini mengatakan aku. Jadi di sini dua tahap. Tahap pertama, pengujian dan pemurnian Allah itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tetapi adakah kamu menanggapi setelah pemurnian dari Allah itu perorangan? Agar kita mengalami, kita melewati air dan api, kita sangat susah. Tetapi di dalam kesesakan ini kita berdoa kepada Allah dan kita pun bernajar kepada Allah. Kemudian setelah melewati, kita harus ingat untuk berterima kasih kepada Allah. Seperti di perjanjian lama, Yusuf waktu saudara-saudaranya menjual dia di Mesir menjadi budak. Kamu lihat luka ini bertahun-tahun. Tapi sampai akhirnya dia mengerti bahwa kehendak Allah itu baik. Tetapi harus melewati bertahun-tahun. Dari masa pemurnian, pengujian itu sangat sulit. Ada sebagian orang seumur hidup mengalami merasa tidak adil, seperti penindas merasa ditindas oleh pemimpinnya, mengalami penggerutuan, akar pahit bertahun-tahun. Perlahan-perlahan dia akan mengerti, kalau saya menjadi pemimpin, saya tidak akan melakukan demikian. Dan akhirnya dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Ini adalah ujian dari Tuhan, dimurnikan oleh Allah. Jadi setelah selesai kita menghadapi ujian ini, kita harus tahu untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Di ayat 16, marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang diceritakan, yang dilakukannya terhadap diriku. Jadi ayat 16 ini adalah kesaksian Allah yang melakukan bekerja bagiku, yang mendengar doaku.
Dan juga di sini bahwa dikatakan sesungguhnya Allah telah mendengar doa, tetapi kalau aku berniat jahat, tentu Allah tidak mau mendengar. Allah itu suci. Kita jangan meremehkan Allah. Kamu mencari Dia berdoa, terlebih dahulu Ia akan menyelesaikan dosa-dosamu. Kalau kamu tidak tahu konsep ini, tidak apa-apa, aku tahukan kepadamu, aku ceritakan kepadamu. Aku ceritakan apa yang dilakukan terhadap diriku. Seperti tadi saya katakan, nyanyian lagu modern, memuji Tuhan, apa masalahnya? Tidak apa-apa, tidak ada masalah, tetapi kamu tidak bisa menyanyikannya. Kamu tidak bisa menyanyikan seperti ada halangan. Kemudian kamu mengaku dosa, menolak semuanya itu, selesai melakukan hal itu kamu bisa memuji Allah. Kamu merasa mungkin kesaksian ini terlalu berdampak kurang baik. Iya, memang saya percaya Tuhan 20 tahun ini saya merasa hal ini tidak begitu penting, tetapi waktunya tiba Allah harus akan menyelesaikannya sendiri, yaitu menyelesaikan dosa-dosa kita. Tetapi setelah kita mengalami semua ini, kita harus menceritakannya kepada orang banyak. Allah kita sangat penuh kuasa, Dia akan memberikan kita kemenangan, tetapi juga Dia akan menyelesaikan dosa-dosa kita dengan menguji, memurnikan hidup kita. Kita mempunyai Allah yang berharap, kita mengalami, kemudian kita ceritakan, kita beritakan Allah kita itu benar, Dia nyata. Berhala lain dengan tukar-menukar. Seperti aku menyembahmu, kamu harus melindungi aku. Kalau kamu melindungi aku akan membuang kamu. Aku akan mengganti dengan yang lain, yaitu dengan ganti harta dengan keuntungan. Tetapi Allah kita, Dia akan menyelesaikan mengatasi dosa-dosa kita, menguji kita, memurnikan kita dalam waktu yang berbeda-beda, agar kita menyelesaikan dosa kita, membersihkan dosa kita. Kemudian Dia akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Mari bersama kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. 全地都知道我哋嘅神係真嘅 ，Amen。全地都要去讚美我哋嘅神 ，Amen Amen。哈利路亞。全地都唱和，歡呼來唱和，他生命配得歡呼歌頌，小山在唱歌，大山在迎合，他榮耀將你全地震動，全地都唱和。
Kita bersorak-sorai kepada Allah, jangan berhenti bersama kita. Katakan pekerjaan Allah padamu, di keluargamu. Adakah satu yang dahsyat kita berbagi? Pekerjaan Allah yang ajaib dalam hidupmu, dalam keluargamu. Kemudian kita bersorak-sorai memuji pada Allah. Kita merenungkan Allah menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan keluarga kita, rumah tangga kita, bersama kita merenung, kita berbagi.
Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Kami mengalami mujizat di dalam berbagai mujizat dalam hidup kami. Mungkin di antara saudara semua kamu mengalami lagi diuji atau dalam pemunian, kami ingin berdoa untuk kalian. Silakan datang. Kamu tidak tahu ujian ini untuk apa, tetapi rupanya di hari ini Tuhan memberitahukan kepada kita, yaitu untuk menguji kita, untuk mencerminkan kehidupan Allah di dalam rupa dan kita bersama atau di dalam anggota sel kita juga. Kalau kita tahu mereka dalam menghadapi masalah ini, kita letakkan tangan di atas hati kita. Di dalam pengujian ini kita mengalami kemenangan. Kita hari ini kesusahan kita, hal yang tidak kita mengerti, kita berseru kepada Allah, kita mohon pada Tuhan untuk bersabda bagi hidup kita. Walaupun kita cuma di sini, kita bukan berada di arena ini, tetapi Allah tidak terbatas oleh waktu, tempat. Kita berdoa, kita bersama berdoa, baik di semet kita berdoa untuknya. Saudara semua, di dalam kesusahan Allah pun menjaga kita, memelihara kita. Bapa, Engkau pun tahu kami hanyalah manusia. Pada saat kami menghadapi kesulitan, kami tidak tahu jalan keluar. Apapun yang sedang kami hadapi, bahkan kami menghadapi sakit penyakit kami, atau orang yang kami cintai lagi sakit, Tuhan tidak tahu apa yang harus diperbuat.
Tuhan, kiranya Engkau angkat semua kesebatang ketidakberdayaan ini. Tuhan, kami tahu pada saat Engkau menguji kehidupan kami, membuktikan hidup kami, Tuhan, mohon Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kepada semua orang yang meletakkan tangan di atas hatinya. Tuhan, kami tahu kami tidak berdaya. Mohon Engkau untuk menolong kami. Pada saat kami datang di hadapan-Mu, segala beban hidup kami serahkan kepada Engkau. Berilah kami kekuatan ya Bapa, beri kami iman agar kami bisa melihat jalan depan kami. Dan juga pada saat kami melewati pengujian, kami bersorak kepada Engkau. Beri kami kekuatan bagi semua yang meletakkan tangan di atas hatinya. Angkat sebuah ketidakberdayaan, dan keraguan kepada kami. Buang semuanya itu, sembuhkanlah kami, tuntunlah kami, agar hidup kami kembali di hadapan-Mu, percaya kepada Engkau, Engkau Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang memberi kami hidup yang kekal. Kami berseru, berharap kepada Engkau. Roh Kudus, kiranya Engkau masuk di dalam jiwa kami semua orang, di dalam pada kering, di tanah yang kering bagi semua saudara-saudara. Engkau hadir pada kami semua pada saat kami merasa tidak ada orang yang tahu jalan hidup, apa yang terjadi bagi kami. Tuhan, Roh Kudus, Engkau masuk di dalam hati kami agar kami tahu Engkau yang menyertai kami. Kuasa kematian keluar dari kami, keputusasaan keluar dari pagi. Suara-suara yang menuduh kami, yang selalu mengatakan kami tidak bisa berubah, dalam nama Yesus kami ikat nama kuasa itu bagi saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Semuanya keluar dari jiwa saudara-saudari kami. Tuhan, Engkau tegakkan salib keselamatan-Mu bagi kami, agar kami melihat terang salib-Mu memikat hati kami, memikat kami selangkah demi selangkah untuk keluar dari padang gurun ini. Tuhan, berikan kekuatan kepada kaki kami pada saat yang bagi yang lemah, yang tidak berdaya. Tuhan, berikan kekuatan pada mereka semua orang. Tuhan, Roh-Mu menuntun mereka, Engkau yang menyangga, menopang mereka agar kembali jiwa mereka, karena Engkau menjumpainya, dipuaskan dan menjadi kuat dan berani. Dan pada saat Allah mendengar berkata, pada saat kamu jangan takut, dan dimanapun kamu berani pergi, Tuhan Allah menyertai kita. Roh Kudus, Engkau firman-Mu ini Engkau pahat di dalam hati kami, dimanapun kami berada. Tuhan Allah menyertai kami dan memberi setiap tempat yang kita datangi, kita tempati, menjadikan warisan bagi kita. Beri kami semua orang kekuatan. Amin. Tuhan telah bangkit memberikan anugerahnya kepada kita.
kita layak untuk kita pujikan. Mari kita bersama bersyukur. Kita memuji Tuhan bagaimana kamu bisa dari kamu percaya Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah hidupmu, meraih kemenangan, kelimpahan. Kita bersama pujilah Tuhan kita, biarlah nama Tuhan kita muliakan, dan kita dalam perubahan hidup kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, aku berterima kasih kepada Engkau. Kami sekeluarga mengalami Roh Kudus, mengalami kesembuhan, melembutkan pemulihan, sehingga kami sekeluarga bisa melayani Engkau. Tuhan, Engkau menuntun jalan kami agar kami menerima kasih dan percaya. Tuhan, di dalam kasih dan percaya-Mu kami mendapat kami dimerdekakan dan sukacita, damai sejahtera. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Haleluya. Kita juga berdoa untuk Hong Kong. Biarlah Hong Kong menjadikan negara yang memuji Allah. Kita berdoa, biarlah Hong Kong menjadi negeri yang puji-pujian bagi Allah. Tuhan, kami mohon kepadamu, buang selalu para masyarakat selalu menghakimi pemerintah. Tuhan, buang semua dosa-dosa pada lidah kami sebagai rakyat. Tuhan, kami mengaku kami selalu menggunakan lidah kami, selalu menghakimi pemimpin kami, pemerintahan kami. Tuhan, kami mau bertobat kembali kepada Engkau. Kami mengaku dosa kami, mohon Engkau ampuni dosa kami dan dengarlah doa kami. Kami berdoa juga untuk Hong Kong dan kepada negara-negara yang lain. Tuhan, bagi seluruh bumi berdoa, kiranya segala bangsa kembali kepada Engkau dan mengenal Engkau, sebab Allah yang dahsyat, Allah yang layak mendapatkan pujian. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk Hong Kong. Lidah kami kiranya mengeluarkan puji-pujian. Tuhan, kami tahu walaupun di masa lalu kami mengalami banyak kesulitan, baik itu demonstrasi atau pandemik, tapi Tuhan, kami selalu melihat apapun yang kami hadapi, Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Engkau. Dan juga kami melihat di kota ini semakin berkelimpahan dan membuat hati orang Hong Kong semakin berkelimpahan, dan Hong Kong masuk di dalam perjanjian-Mu, dan Hong Kong menjadi tempat di mana memuji tempat memuji Engkau, yaitu tempat yang memberitakan Kristus. Dan kami deklarasikan Hong Kong menjadi negara yang berharga bagi Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Hong Kong menjadi negara yang diberkati. Anugerah Tuhan mengalir dalam hidup kita di hari di Mazmur 66 kita buka Alkitab kita hafalkan ayat ini dimanapun kita berada, baik kamu lagi dalam kesusahan atau dalam kesusahan.
kita menjadikan ayat pertama kita hafalkan dan kita baca. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Dan yaitu di ayat 20 di ayat 19 dan 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang aku ucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Dalam nama Yesus aku memberkati saudara-saudari semua. Di ayat 19 dan 20 dituliskan di dalam hatimu, Allah layak untuk dipuji. Sejak dari dahulu sampai sekarang dan sampai selamanya yang akan datang, Dia tidak menolak doa-doamu. Dia telah mendengar doa-doamu dan kasih-Nya tidak akan jauh darimu. Baik hidupmu dalam kelimpahan atau kesusahan atau dalam kesulitan atau dalam penderitaan atau dalam penganiayaan, ayat ini muncul dalam pikiranmu. Kamu harus dan kamu sungguh percaya semua doamu. Allah tahu Tuhan akan memberikan mujizat keselamatan yang besar bagi hidupmu, sebab Ia telah mendengar doamu dan kasih-Nya tidak akan jauh darimu. Allah tidak menolak doamu walaupun dalam kehidupan, dalam keadaan apapun. Saya memberkatimu, kamu menjadi orang yang tahu bersyukur dan menjadi orang yang menghitung kasih anugerah Tuhan dan juga jauh dari segala dosa, jauh dari segala dosa-dosa, dan doa-doamu didengar oleh Allah. Dalam nama Yesus aku engkau adalah orang yang berpegang pada kekudusan dan menuruti serupa dengan Allah dan hidup dalam kekudusan. Dalam nama Yesus memberkatimu menjauh dari segala penyembahan berhala. Dan Hong Kong, kamu di dalam negeri ini, Allah mempunyai kehendak Hong Kong dihadap di tangan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ada pada pasti akan digenapi, dan Hong Kong di antara bangsa-bangsa dimulihkan di akhir zaman. Allah di kehendak Allah dalam hidupmu dan rencana Tuhan akan digenapi. Dan di Hong Kong, semua orang akan datang di Hong Kong melihat kemuliaan pekerjaan Tuhan yang dahsyat di Hong Kong. Dan saya memberkati saudara-saudari semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Renungan pagi sampai di sini.